Acara ngobrolin umroh pekanan kembali dilaksanakan, mengupas tuntas hal-hal yang berkaitan dengan program Ikhtiar Umroh Ashki. Kira-kira pekan ini bahas apa ya? Sejumlah pertanyaan mengemuka pada acara ngobrolin umroh pekanan yang berlangsung Rabu malam 14 Juli 2021. Salah satunya terkait booking seat umroh sewaktu masih ada program umroh merdeka. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan sekarang program umrohnya menjadi Ikhtiar Umroh Ashki. Ada juga yang bertanya mengenai mekanisme di ikhtiar umroh. Misalnya jika pada bulan ini bisa menabung, tapi beberapa bulan kemudian tidak bisa menabung, apakah dikenai denda? Dalam pertemuan yang berlangsung secara daring itu, Bu Sandra Libravianti menjawab satu persatu pertanyaan. Itu mengenai yang uang booking seat dipastikan tidak hangus meskipun saat ini program umroh merdeka telah berganti menjadi Ikhtiar Umroh Ashki. 2. Tidak hanya booking seat umroh, poin umroh trainee atau PUT juga tidak hangus meskipun saat ini program umroh merdeka telah berganti menjadi Ikhtiar Umroh Ashki. 3. Di program Ikhtiar Umroh Ashki tidak ada denda jika kita tidak menabung setiap bulannya. Program ini tidak memberatkan tetapi justru bertujuan untuk menguatkan keinginan kita untuk bisa ke Baitullah. Silakan simak ya. Berikut ini cuplikan acara ngobrolin umroh pekanan yang berlangsung Rabu malam 14 Juli 2021 mulai pukul 20 WIB hingga selesai. Maka uang 3.500.000 booking seatnya itu adalah sebagai pengurang masa menabung Bapak dan Ibu. 3.500.000 kan dibagi 200 itu kan 17 sekian ya. Artinya Bapak dan Ibu mengurangi 17 kali menabungnya di akhir gitu ya. 17 kali 200.000 itu 3,4 juta. 100.000-nya kemana? Yang 100.000-nya kan saya bayar 3,5 dulu. 100.000-nya itu akan masuk ke dana top up ikhtiar umroh gitu, dan itu sebagai pengurang di akhir. Jadi misalkan 200.000 kan 10 tahun berarti kan 120 kali, betul ya? Maka kalau sudah booking si 3.500.000, Bapak dan Ibu hanya bayar menabungnya 103 kali gitu ya. Dan itu hanya bisa digunakan untuk keberangkatan umroh. Nah, kemudian kemarin ada beberapa yang saya nggak mau melanjutkan gitu ya. Kami tidak menyarankan untuk berhenti walaupun ada saat ini dari ASKI ada boleh berhenti setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun menabung boleh berhenti ikhtiar umrohnya. Jadi tabungan ikhtiar umrohnya bisa dikembalikan gitu ya. Saldo ikhtiar umrohnya bisa dikembalikan. Tapi booking seatnya tetap tidak bisa dikembalikan karena kan syarat ketentuannya seperti itu. Jadi kami tidak menyarankan untuk berhenti. Kenapa? Karena kalau berhenti, Bapak dan Ibu booking seatnya nggak akan bergerak segitu aja, nggak berangkat gitu. Akhirnya berhenti, mulai lagi dari awal. Nah, jadi kami tidak menyarankan untuk berhenti. Tapi kalau misalkan ada case yang memang kemarin ada butuh, ya tidak apa-apa gitu, silahkan aja. Tapi kalau masih bisa, enggak sih sebenarnya saya nggak butuh-butuh banget, cuman saya mikirnya tiap bulan saya belum ada uangnya, saya udah 3 bulan nih nggak nabung, jadi saya mau ditarik aja deh, berhenti aja. Solusinya kalaupun 3 bulan nggak menabung nggak apa-apa, terusin aja, nanti kalau udah ada dana nabung lagi, ini fleksibel kok, 3 bulan 4 bulan nggak ada dana nabung lagi aja, misalnya bulan kelima ada dana nabung lagi, itu nggak hangus. Ikhtiar umrohnya nggak hangus, booking seatnya pun tidak hangus. Jadi dikuatkan saja niatnya, karena
Kalau bukan kita yang memperjuangkan Baitullah ya, bukan dari diri kita yang memperjuangkan Baitullah, siapa lagi gitu ya? Karena bagaimanapun kita, saya sih melihat, kalau saya sih melihatnya gini, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang bisa kita lakukan minimal, walaupun secara materi kita saat ini belum kebayang gitu ya uangnya gitu, tapi kalau saya sih, saya ingin memperjuangkan Baitullah, karena bagi saya itu pusatnya itu ya, pusatnya bumi itu, atau pusatnya apalah ya gitu ya, kehidupan itu ada di Baitullah gitu. Kalau memang Baitullahnya sudah tidak ada aktivitas, apakah itu tawaf, karena kan sebetulnya itu ada sih ilmu-ilmunya, kenapa tawaf itu harus berlawanan dengan arah jarum jam, kenapa nggak searah jarum jam, terus itu sebenarnya kalau secara ilmu, contoh kayak ilmu fisika, kebetulan saya memang dulunya dari fisika gitu ya, jadi itu ada jawabannya kenapa harus berlawanan dengan arah jarum jam gitu, tawafnya kenapa tidak searah jarum jam, itu tuh ada penjelasannya gitu. Jadi pusatnya kita itu ada di Ka'bah gitu ya, di Baitullah. Kalau misalnya yang tawafnya semakin sedikit, energinya semakin sedikit, energi yang terkumpulnya di Baitullah itu sedikit gitu ya, itu akan terjadi ketidakseimbangan gitu, ketidakseimbangan alam kita gitu ya, mungkin bisa jadi mungkin ya alam, bencana dan yang lain-lain. Jadi kayak kemarin pun, bulan kemarin kalau nggak salah, di Madinah itu hujan deras gitu ya, sampai masuk ke pelataran gitu ya, ke Madinah, kok saya langsung nangis ya, padahal mungkin hujan itu bawa berkah gitu ya, tapi melihat dengan kondisi yang air langsung masuk ke pelataran Masjid Nabawi, itu saya langsung merinding gitu ya. Ya Allah, pertanda apa? Mudah-mudahan kita selalu dilindungi ya, masih diberikan kesempatan gitu. Tahun depan insya Allah masih dibuka ya pintu rumahnya Allah gitu ya, kita masih bisa untuk umroh dan haji, untuk umroh dan haji, karena apa namanya, saya secara agama memang nggak ini ya, tapi banyak yang ya mungkin ustadz atau bilang bahwa kalau udah ada tanda-tanda ibadah dibatasi, atau mungkin umroh dan haji pun dibatasi gitu ya, ya kita harus mempersiapkan diri. Tapi kita tetap Bismillah berdoa, mudah-mudahan tahun depan, saya sih masih pingin berdoa tahun depan kita diberikan kesempatan ya, dan usianya masih diberikan kesempatan kita untuk bisa umroh haji. Jadi seperti itu ya, yang sudah ikut program Umroh Merdeka tapi belum ikut ke ikhtiar umroh, tolong diinformasikan kepada oleh Bapak dan Ibu, oleh Pak Sutresno gitu ya, Kang Ranu, ayo toh kita nggak rugi, booking seat nggak hangus, nggak misalnya nggak nabung bulan ini, bulan depan nggak nabung, kita masih bisa kok. Yang terpenting kita sudah punya niat, kita sudah punya action, yakin Allah akan memampukan. Jadi dilanjut saja program ikhtiar umrohnya. Kemudian bagi jemaah umroh merdeka yang dulunya belum pilih travel, diberikan kebebasan pilih travel dengan catatan nanti koordinasi dengan kita, karena kita akan berusaha untuk bekerja sama lagi dengan beberapa travel yang menurut kita ini ya, jadi kita akan mencoba bekerja sama dengan beberapa travel lagi. Kita sedang melihat travel-travelnya apa saja. Nah, nanti itu adalah sebagai pilihan Bapak dan Ibu yang belum pilih travel dulunya gitu di Umroh Merdeka gitu. Nah, kalau yang dulunya bukan jamaah Umroh Merdeka, misalnya kayak tadi Kang Ari masih ada ya? Kang Ari Galang masih ada ya? Kang Ari, oh udah keluar. Pindah di Ari Nur. Oh, Ari ternyata Di laptop, Bu. oh pantesan. Tadi namanya Ari Galang. Enggak, mana satunya. Oh, oke. Jadi kalaupun misalkan yang dulunya belum ikut program Umroh Merdeka, itu nggak apa-apa ikut ikhtiar umroh. Dan tidak harus booking seat gitu ya. Jadi kalau sekarang misalkan ada mitra Training.net ataupun bukan mitra Training.net, yuk kita ikut program ikhtiar umroh, itu tidak harus booking seat, langsung aja menabung. Jadi menabung 200.000, kemudian atau pilih 375.000 atau 600.000 gitu ya. Apa ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Apa sudah paham Mbak Rini? Ada yang bertanya atau? Oke, Mas Ari gimana? Itu kan yang 300 terus berapa, 600 200 200
Itu kan kalau di total kan beda. Mm-mm. Kalau misal katakan misal tahun depan pengen udah kebuka programnya mau berangkat, ya itu ngelunasin kurangannya apa ngelunasin total yang dipilih di awal itu, Bu? Melunasi kekurangan paket yang dipilih. Jadi gini, Mas Ari, program ikhtiar umroh ini adalah kita salah satu ikhtiar kita mengikhtiarkan dana untuk umroh. Jadi bukan berarti nanti kalau sudah kekumpul sudah pasti maksudnya ya udah berangkat umroh dengan dana yang terkumpul, bukan, tapi kita mengikhtiarkan. Misalkan terkumpul yang 200.000 sekitar 24 juta misalkan ya, 24 atau 25 juta. Ternyata pas berangkat umrohnya pilih yang 28 juta, maka yang 3 jutanya itu Mas Ari bayarnya langsung ke travel, bukan ke ikhtiar umroh lagi gitu. Langsung misalnya dana di ikhtiar umrohnya ada 25 juta, saya pilih yang umrohnya misalkan yang 30 juta gitu ya. Berarti kekurangan 5 jutanya itu langsung nanti Mas Ari tambahkan ke travel. Jadi disesuaikan dengan pilihan kita saat akan berangkat gitu. Jadi ikhtiar umroh ini adalah ikhtiar kita untuk mewujudkan impian ketika berangkat umroh gitu. Bisa dipahami Mas Ari? Bisa. Oke. Nah, kemudian misalnya saya mau pilihnya paket umroh plus Turki 31 juta, ya tinggal kekurangannya berapa gitu. Atau bisa juga gini Mas Ari. Mas Ari kan nabung tuh 200.000 nih, atau misalnya 375.000. 375.000 selama 5 tahun itu kan sekitar 22.500.000 ya. Ternyata saya mau berangkat umroh nanti pinginnya yang 30 juta. Berarti kan 22.500.000 ke 30 juta kurang 7.500.000. Nah, misalkan selama menabung Mas Ari ada dana lebih nih, ada tabungan 3 juta. 3 jutanya ini bisa dimasukkan ke dalam ikhtiar umroh, itu masuknya ke top up ikhtiar umroh. Jadi di ikhtiar umroh itu ada yang untuk bayar yang reguler yang per bulan gitu, yang sama yang 375 atau 200.000 atau 600.000, atau yang namanya top up. Jadi bisa misalnya saya ada 2 juta langsung masukin ke saldo top upnya ikhtiar umroh. Nah, apa sih benefitnya kalau kita nabung top up di ikhtiar umroh yang 2 juta tadi? Benefitnya adalah kita akan mendapatkan bagi hasil lebih besar dibandingkan yang kita hanya menabung reguler saja. Bagi hasilnya akan jauh lebih besar. Kemudian dana top up itu tidak akan dikurangi oleh biaya-biaya operasional, biaya administrasi, itu nggak akan dikurangi. Kalau yang biaya per bulan itu yang nabung 200.000 itu kan akan ada biaya-biaya, itu ada biaya operasional, biaya tabaru, biaya administrasi. Nanti dijelaskannya sama yang tim ASKI minggu depan gitu ya, kalau misalnya Mas Ari bingung. Jadi kalau yang nabung per bulan itu akan ada biaya-biaya setiap bulannya itu. Kalau di yang top up itu tidak dikurangi biaya sama. Jadi kalau nabung 2 juta ya masuknya 2 juta. Gitu ya Mas Ari ya? Iya, Bu. Oke. Mbak Rini, Mbak berarti ikhtiar umroh dana boleh diambil, beda dengan Oke, maksudnya boleh diambil itu tadi yang berhenti Mbak Rini. Jadi misalkan setelah 2 tahun misalkan saya mau bisa saja 2 tahun itu diambil, tapi yang bisa diambil adalah dana saldo ikhtiar umrohnya yang nabung 200.000 375-nya itu bisa dilihat di saldo ikhtiar umrohnya. Tapi yang booking seatnya itu tetap tidak bisa diambil gitu Mbak Rini. Maka dari itu kenapa saya bilang sayang kalau memang diambil. Kalau memang dari 2 tahun selesaikan saja gitu, selesaikan sampai selesai. Nanti sudah beres, sudah misalnya sudah 60 kali menabung yang 375, klaim berangkat umroh. Kalau baru di tengah jalan baru 2 tahun itu namanya surrender. Istilahnya surrender ya, itu adalah ketentuan dari maksudnya fasilitas dari ASKI sebetulnya bisa ditarik, tapi yang ditarik dari ini hanya saldo ikhtiar umrohnya yang menabung 200.000 atau 375 atau 600.000 gitu Mbak Rini. Tetap booking seatnya itu tidak bisa diambil gitu ya. Jadi tetap mengacu pada syarat dan ketentuan umroh mereka. Kalau tabungannya itu bisa diambil gitu. Oke, Mbak Farida mewakili. Oke, Mbak Farida dulu ya, mewakili pertanyaan teman Bun. Berarti kalau sudah terdaftar di Umroh Merdeka, ketika mau mengaktifkan umroh lagi di ikhtiar umroh itu tidak harus lagi menggunakan level kode sponsor yang
Gimana Mbak Farida? Sebentar. Berarti kalau sudah terdaftar di Umroh Merdeka, ketika mau aktif lanjut ke ikhtiar umroh itu tidak harus login menggunakan referral kode, tidak harus login. Jadi gini Mbak Farida, yang sudah terdaftar di Umroh Merdeka itu ketika mau ikut ke ikhtiar umroh itu kan harus klik daftar ya, mengaktifkannya. Nah, gunakan referralnya itu adalah orang yang mereferensikan. Contoh gini Mbak Farida, saya adalah jamaah Umroh Merdeka. Di Umroh Merdekanya saya jamaahnya misalnya Kang Mas Ari. Saya jamaahnya Mas Ari di Umroh Merdekanya. Kemudian saya mau ikut ikhtiar umroh, tapi informasinya bukan didapatin dari Mas Ari. Mas Arinya diem aja, nggak edukasi saya, nggak gimana. Kan saya kesel ya. Ini kenapa sih kok saya nggak diedukasi? Tiba-tiba saya dapat informasi dari Mbak Farida. Kata Mbak Farida, udah tahu program ini belum? Ikhtiar umroh? Oh belum, dijelasin sama Mbak Farida. Terus saya berniat untuk melanjutkan, maka saya memasukkan kode referralnya Mbak Farida, bukan lagi Mas Ari. Jadi Mbak Farida kan sudah pasti punya kode referral tuh, sudah terdaftar di ikhtiar umroh yang AM. Saya masukkan lagi, masukkan kode referralnya Mbak Farida, bukan Mas Ari. Dan Mas Ari nggak bisa komplain, kok Mbak Farida merebut saya. Lah, saya kan dapat informasinya dari Mbak Farida. Manjada wajada dong, siapa yang menjelaskan itu yang akan berhak menjadi jamaah. Jadi maka dari itu sekarang itu kenapa saya beberapa kali suka broadcast itu, silakan untuk sosialisasikan, edukasikan kepada jamaah Umroh Merdeka, baik yang cross line maupun yang di jamaah di bawahnya langsung gitu. Yang jamaah langsung di bawahnya wajib itu harus diedukasi karena itu amanah ya yang sudah dititipkan sebelumnya. Nah, kalau ke cross line boleh nggak? Boleh, dengan catatan kita tanya dulu di awal, sponsor umrohnya aktif nggak, mengedukasi atau tidak, pernah menginformasikan atau tidak tentang program ikhtiar umroh. Kalau memang pernah dan sudah diedukasi, sudah dijelaskan, tapi belum daftar, itu alangkah baiknya tidak usah ini. Biarkan yang bersangkutan mungkin konsultasi nanti sama sponsor umrohnya atau yang mengedukasinya. Tapi kalau belum diedukasi, ini kan ada etikanya ya kita ini. Kalau belum, saya nggak tahu nih sponsornya di mana, udah daftar, saya disuruh upgrade ke titanium, udah gitu saya ditinggal begitu aja, nggak ada kontaknya, gimana? Artinya yang bersangkutan betul-betul sudah hilang kontak dengan sponsor umrohnya dan bisa dikatakan sponsor umrohnya tidak membina. Nah, Mbak Farida boleh mereferensikan program ikhtiar umroh. Jadi tidak harus sama dengan sponsor di Umroh Merdekanya ya. Terus kalau misalkan dan apabila nomor handphone atau emailnya yang di Umroh Merdeka itu lupa, bisa hubungi saya. Jadi nanti kita bisa cek di datanya nomor handphonenya berapa, emailnya berapa gitu. Oke, sebelum ke Bunda Mustofia, saya jawab dulu Mbak Rini ya. Kalau dalam 1 tahun cuma bisa nabung 45 kali nggak kena denda? Enggak Mbak Rini, ini tidak ada denda. Ini bukan cicilan kendaraan atau tagihan apapun, jadi tidak akan kena denda. Oke ya, jadi nggak masalah misalnya baru nabung 45 kali, ternyata baru tahun depannya bulan ke-13 itu mau lanjut lagi nggak apa-apa gitu, kan kita mengikhtiarkan gitu ya, gitu. Oke, Bunda Mustofia ada yang mau ditanya? Silahkan. Melambaikan tangan, Bunda mau tanya, Bunda Mustofia silahkan. Oh, sementara nggak ada. Oke, lanjut lagi ke tadi Mbak Rini, masalah yang nggak nabung, baru nabung 45 kali. Oke, jadi gini, kalau misalkan nih kayak Mbak Rini ya, misalkan daftar mengaktifkan ikhtiar umroh, nabung, bulan 1 nabung, bulan kedua nabung, bulan ketiga nabung, bulan keempat nabung, bulan kelima nabung. Bulan ke-6 Mbak Rini nggak ada dana, nggak nabung. Ketika bulan ke-6 nggak nabung, nggak ada dana, di bulan ke-6 ini Mbak Rini tetap ada biaya untuk perlindungan diri atau tabaru untuk proteksinya. Jadi tetap dikurangi untuk biaya proteksinya 12.500 bulan ke-6. Walaupun Mbak Rini nggak menabung ya bulan ke-6, tetap mendapat perlindungan gitu. Kemudian
tetap dapat bagi hasil investasi nggak, Teh? Tetap dapat. Walaupun kita nggak nabung nih di bulan ke-6, tetap kita mendapatkan bagi hasil investasi dari dana yang Mbak Rini titipkan di program ini. Jadi tetap mendapatkan bagi hasil investasi. Bulan ke-7 Mbak Rini juga nggak nabung. Nggak nabung. Di bulan ke-7 tetap dipotong biaya tabarunya, proteksinya 12.500 gitu ya, tetap dikenakan biaya untuk proteksinya. Jadi kalau terjadi sesuatu pada jamaah itu akan mendapatkan tetap pelindungan diri. Kemudian bulan ke-7 tetap dapat bagi hasil nggak? Tetap mendapatkan bagi hasil investasi gitu ya, bulan ke-7. Berarti kan sudah 2 bulan nih nggak nabung. Bulan ke-8 berarti 3 bulan nih, misalnya bulan ke-8 pun tidak ada dana, berarti nggak nabung 3 bulan. Nah, ketika bulan ke-8 ini 3 bulan nggak menabung berturut-turut, Mbak Rini itu tidak akan dikurangi biaya proteksi, nggak akan dikurangi lagi yang 12.500. Jadi udah nggak akan dikurangi gitu. Jadi bulan ke-8 3 bulan berturut-turut tidak menabung, tidak dikurangi biaya proteksi yang 12.500. Dapat bagi hasil nggak? Tetap dapat bagi hasil, gitu ya, bagi hasil investasi. Bulan ke-9, 4 bulan nggak nabung, gimana? Sama, tidak dipotong biaya tabarunya, proteksinya 12.500. Bagi hasilnya dapat nggak? Tetap dapat, gitu ya. Nah, misalkan terjadi sesuatu, gitu ya, pada bulan, contoh saya aja deh, jangan. Bulan ke-9 saya nggak menabung, 4 bulan saya nggak menabung berturut-turut, saya kan nggak dapat tidak dipotong proteksi. Bulan ke-9 terjadi sesuatu sama saya, terjadi resiko pada saya meninggal, maka ahli waris saya tidak mendapat dana kebajikan yang 25 juta atau 50 juta kalau kecelakaan. Nah, itulah yang kata saya, kalau misalkan bulan ke-3, bulan ke-8 tidak ada, maksudnya bulan ke-8 itu diusahakan nabung aja dulu 1 kali gitu. Jadi kalau nabung bayar 1 kali itu aktif kembali tuh pelindungan dirinya. Jadi kalau saya meninggal di bulan ke-8 saya tetap mendapatkan pelindungan diri. Jadi ahli waris saya akan mendapatkan dana kebajikan gitu ya. Syukur-syukur sih selama misalnya bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10 5 bulan berturut-turut saya nggak nabung, saya sehat-sehat, alhamdulillah ya. Berarti kan ini terus bulan ke-11 saya ada duit, baru ada untuk bayar 1 kali atau 2 kali, nggak apa-apa, bayarin aja 1 kali 2 kali, nanti aktif lagi tuh pelindungan diri sayanya. Jadi dipatoknya di bulan ke-3 itu kalau misalkan ini nabung aja dulu 1 kali dan tidak ada denda gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Mbak Rini. Jadi tidak ada denda kalau misalnya nabung 1 tahun 45 kali ya apa-apa gitu ya. Tidak ada denda. Paling kalau misalnya sampai 5 bulan berturut-turut nggak menabung ya itu tidak dikenakan biaya pelindungan diri dari ASKI-nya, dan kalau terjadi sesuatu resiko tidak mendapatkan manfaatnya. Kemudian Mbak Farida, setelah login di Ikhtiar Umroh, apakah komisi yang di Umroh Merdeka beliau itu bisa muncul kembali Bun dan kemudian tinggal lanjut nabung? Ini komisi yang mana ya? Kalau di Umroh Merdeka kan ada dulu komisi cash yang sudah ditransfer sama komisi dalam bentuk poin umroh. Nah, poin umroh itu akan muncul. Nah, saya belum bisa memastikan kapannya seperti yang minggu kemarin saya sampaikan ya, karena yang ngehandle untuk yang punya wewenang untuk proses ini kan adalah dari IT. Kita tunggu, mudah-mudahan sih IT-nya bisa beres yang lainnya, jadi kita bisa satu-satu tuh yang termasuk poin umroh bisa dimunculkan. Kalau poin umroh itu nanti akan muncul, kalau yang dimaksud dengan komisi poin ya, itu akan muncul. Jadi nanti di aplikasi Ikhtiar Umroh itu ada saldo Ikhtiar Umrohnya, saldo tabungan yang regulernya, kemudian saldo booking sheet-nya dan saldo PUT-nya gitu. Nah, booking sheet pengurang masa menabung, poin umroh itu adalah sebagai tabungan kita di Ikhtiar Umrohnya gitu. Nanti akan muncul kalau yang dimaksud dengan poin umroh. Tapi kalau yang dimaksud dengan komisi cash yang dulu 600.000 itu nggak akan muncul karena kan sudah diproses, itu sudah ditransferkan ke rekening setahu saya gitu ya. Jadi yang cash itu tidak muncul, yang akan muncul adalah komisi poin, total poinnya. Poin itu kan dulu didapat dari mereferensikan langsung sama rabat ya. Itu nanti akan muncul dan tidak hangus gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita memperjuangkan bahwa poin umroh itu tidak hangus, booking sheet itu tidak hangus, walaupun sudah 2 tahun, 3 tahun
nggak berangkat-berangkat, itu kita tetap perjuangkan bahwa ini haknya Bapak dan Ibu, jadi booking seat tidak hangus gitu ya. Oke, biaya operasionalnya tiap bulan Bu, nominalnya berapa? Bagus nih Mas Ari. Jadi gini, biaya operasional itu dari tahun ke tahun itu berbeda gitu ya. Dari bulan pertama sampai bulan ke-12 kan berarti artinya 1 tahun ya, atau menabung pertama sampai menabung ke-12, bukan tahun ya. Menabung yang pertama sampai menabung ke-12 akan berbeda tuh biaya operasionalnya, sama dengan dibandingkan dengan yang bulan ke-13 sampai bulan ke-24, bulan ke-25 itu akan berbeda tiap bulannya. Ini sih tunggu saya sambil ini, saya nggak begitu hafal ya. Tapi ini perkiraan aja ya, perkiraan biaya-biayanya. Kalau di tabungan yang ke-13 ke sana itu paling mungkin di bawah sekitar 10.000 ya. Kalau di yang bulan ke-1 sampai 12 itu memang besar gitu. Nanti sih bisa dijelaskan sama dari Aski ya, itu tuh biayanya apa-apa saja. Sebentar, saya coba sampai dicek. Jadi tiap bulan itu beda-beda biaya-biayanya gitu. Sebentar, perkiraan biaya kalau yang setelah bulan ke-13 itu oke. Kalau ini sebagai perkiraan ya, buat yang 200.000 kita nabung per bulan, pada saat menabung kita yang pertama sampai 12, tabungan kita yang ke-12 itu sekitar 100.000 biayanya itu ya. Nah, nanti di bulan ke-13 sampai ke tabungan yang ke-13 sampai ke 36 itu 17.500 untuk yang 200.000 ya, yang 200.000. Kalau di atasnya itu semakin kecil lagi. Jadi saya ini pokoknya di bawah 17.500 gitu ya. Itu untuk yang 200.000. Kalau yang 375.000 itu untuk menabung yang pertama sampai ke 12 itu sekitar 170 kalau nggak salah, 170.000. Nah, di atas bulan ke-12 ya, maksudnya artinya di bulan ke-13 itu adalah 16.250 gitu. Jadi kisarannya seperti itu biaya-biayanya. Nanti mungkin akan sudah sering dijelaskannya, disosialisasi oleh pihak ASI, biayanya itu termasuk apa saja gitu. Tapi tetap nanti di perhitungan, karena kita ada bagi hasil investasi di 10 tahun, setelah 10 tahun misalkan 200.000, setelah 10 tahun kan 200.000 kali 120 kali itu sekitar 24 juta ya. Nah, walaupun kita ada biaya di awal biaya-biayanya, tapi perkiraan di akhir selesai menabung itu sekitar 24-25 juta. Jadi nggak semakin kecil gitu. Insya Allah nilainya sekitar segitu gitu. Mas Ari Nur ya. Itu sih perkiraan ini ancang-ancang sekitar segitu, tapi nggak jauh-jauh beda sih, biasanya sekitar segitu ya Mas Ari ya. Nominalnya berapa? Oke. Dari Pak Sutresno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau nerusin pertanyaan Mitra. Kenapa nominal booking seat umroh di Umroh Merdeka munculnya di belakang atau di menjelang? Oke, gini. Kenapa nggak muncul di tahun pertama? Kenapa munculnya di akhir? Karena booking seat itu di Umroh Merdeka pun adalah sebagai pengurang biaya umroh. Betul ya? Jadi kalau dulu misalkan di Umroh Merdeka saya punya booking seat 3.500.000. Nah, kita pilih misalnya menabung mau di Kopindo atau di mana, tetap nunggu dulu pas mau berangkat baru 3.500.000 itu sebagai pengurang misalnya ke travel. Saya mau ke travel Daku nih Pak Sutresno. Saya mau berangkat umroh dengan travel Daku. Saya udah nabung nih ke travel Daku misalnya ke Kopindo. Saya ada tabungan misalkan 24 juta. Baru tuh 3.500.000-nya itu adalah misalnya pilih paketnya 28 juta. Baru dikurangi tuh 28 juta dikurangi 3.500.000, sisanya yang harus dilunasi gitu. Jadi sama kayak misalkan dulu juga klaim poin umroh yang 93.000. Poin umrohnya itu harus dikumpulkan dulu sampai 93.000. Nggak bisa kan misalnya ya udah 3.500.000-nya dijadiin ke poin umroh deh. 3.500.000 dibagi 200, kan dulu satu poin umroh itu 285 ya. 3.500.000 dibagi 285 berapa ribu PUT misalkan.
Nah, harus dikumpul 93.000 PUT, berarti kekurangannya nggak bisa seperti itu. Jadi tetap harus dikumpulkan dulu 93.000 PUT-nya sampai tercapai, baru nanti plus booking seat-nya di akhir. Jadi itu yang kita buat, kenapa dibuat di akhir. Satu, itu alasannya. Kedua, kalau saya melihat gini, karena dari ASKI itu ada diperbolehkan untuk surrender, gitu ya, diperbolehkan untuk surrender minimal 1 tahun. Surrender itu yang berhenti ya. Jadi ada beberapa waktu itu pemahamannya gini, ya udah kalau gitu ya, yang memang tidak niat untuk berangkat ke Baitullah nih ya, ya udah kalau kayak gitu saya ini deh nabung aja di ikhtiar umroh, nabung di ikhtiar umroh 1 tahun nih, 1 tahun saya mau surrender, cair ikhtiar umrohnya, booking seat-nya cair gitu, karena saldonya udah ada di awal gitu. Jadi memang kita buat itu pertama dari yang umroh merdeka pun booking seat itu adalah sebagai pengurang biaya paket umroh. Jadi mau berangkat paketnya berapa, 30 juta, kurangi 3.500.000 di akhirnya baru pelunasannya sekian. Jadi seperti itu Pak Sutrisno, kenapa kita buat di akhir kontrak sebagai pengurang masa menabung kita di akhir gitu. Jika misalnya Juli dia nabung, terus nabung lagi akhir tahun atau Desember, apakah orang itu masih bisa mengaktifkan kembali agar bisa tetap dapat? Oh bisa, misalkan nabung bulan Juli, Agustus nggak nabung, September nggak nabung 2 ya, Agustus, September, Oktober, November, baru Desember, berarti hitungannya 5 bulan. Itu bisa langsung bayar aja nabung 200.000-nya, itu otomatis langsung aktif tuh Pak Sutresno. Langsung aktif, nanti akan langsung dikurangi tuh pada yang akhir Desember, akan dikurangi biaya pelindungan dirinya. Kecuali kalau udah di atas 6 bulan. Kalau udah 6 bulan berturut-turut nggak nabung, kalau mau mengaktifkan pelindungan dirinya harus mengisi surat pemulihan ya. Ada surat pemulihan dari ASKI, nanti tinggal minta ke admin ASKI, saya mau memulihkan sudah 6 bulan atau sudah 7 bulan nih nggak nabung, mengisi formnya pemulihan, nanti diaktifkan kembali gitu. Oke, sudah dijawab tuh sama CS Ikhtiar Umroh ya, jika tidak menabung selama 3 bulan akan terhenti sementara gitu. Sudah dijawab tuh oleh CS Ikhtiar Umroh, terima kasih Ibu CS Ikhtiar Umroh gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Gitu ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan kemudian Mbak Rini alhamdulillah sudah mulai paham gitu. Jadi memang kita harus paham dulu, jadi jangan tetapi tidak mau melanjutkan, bisa tidak booking istrinya saya pakai buat istri saya, nanti saya menggantikan. Bisa Mas Ari, jadi artinya itu namanya pengalihan hak umroh. Nah syaratnya adalah kalau dari itu kan mitra ya, istilahnya baik itu orang lain maupun keluarga, kalau mau dialihkan nanti mengisi surat pengalihan hak umroh, pengalihan umroh, keberangkatan umroh. Itu ada formnya di kami. Jadi tinggal info saja ke saya, Bu, nanti ID-nya sekian, mau dialihkan ke saya, ke istri saya. Tinggal nanti saya kirimkan surat pernyataannya, diisi oleh kedua belah pihak, yang mengalihkan dan yang menerima pengalihannya, diisi tanda tangan, mengetahui nanti itu sebagai pegangan kita bahwa booking seat-nya itu sudah dialihkan ke istrinya Mas Ari. Mas Ari, urusan Mas Ari menggantikannya ya, itu kan akadnya antara Mas Ari dengan mitra, itu adalah silakan. Tapi nanti booking seat-nya akan masuk ke istri yang digunakan oleh istrinya Mas Ari. Nah, kalau misalkan
istrinya Mas Ari mau melanjutkan ke program ikhtiar umroh, jadi misalnya sudah dialihkan nih dari temennya Mas Ari ke istri. Kemudian istrinya, yaudah saya mau melanjutkan juga ke ikhtiar umroh, boleh, nanti tinggal saya pandu untuk langkah-langkahnya. Jadi datanya harus seperti apa, karena kan data yang terdaftar itu adalah tetap data mitranya Mas Ari gitu. Jadi nanti dipandu. Jadi bisa kalau mau dialihkan, nanti tinggal mengisi surat pernyataan pengalihan keberangkatan. Termasuk misalkan siapa nih? Misalkan Mas Ranu deh gitu. Mas Ranu udah booking seat gitu, sudah ikut ikhtiar umroh. Yang mau berangkat bukan saya, misalkan keluarga saya, orang tua atau siapa, itu bisa. Tinggal nanti infokan kita bahwa ini saya sudah ikut ikhtiar umroh, akunnya ini, yang mau berangkat misalkan orang tua, itu bisa. Gitu. Kalau yang mau berangkatnya bisa siapa saja ya, tapi kalau yang mengalihkan booking seatnya ini memang harus ada surat pernyataan. Jadi supaya nanti tidak ada yang mengklaim gitu, enggak, saya tidak mengalihkan kepada Mas Ari gitu ya, nanti kan harus ada bukti nih, ada surat pernyataan. Jadi gitu ya Mas Ari ya, bisa apa hanya isi form pemulihan atau nanti ada potongan misalnya untuk bulan sebelumnya yang tidak nabung. Oh, nggak apa-apa ya kalau misalnya terjadi berulang-ulang nggak menabungnya, selama itu nanti aktif mengisi form pemulihan, aktif kembali, nggak ada ini ya, nggak ada batasan ya. Jadi misalkan tahun ini, misalkan ya Mas Ari, tahun ini saya 6 bulan, 7 bulan nggak nabung, gitu kan, mengisi tuh isi form pemulihan. Ke tahun ketiga nggak nabung, isi lagi surat pemulihan, nggak apa-apa. Nggak akan ada denda, nggak akan ada apa-apain. Jadi yang penting nanti mengisi surat pemulihan, nanti aktif lagi tuh pelindungan dirinya, proteksinya akan dipotong lagi dan tetap mendapat pelindungan diri. Oke. Jadi tidak ada batasannya, silahkan. Yang penting kan kita kembali lagi kita ke niat kita ya. Niat kita mau apa? Kalau niat kita mau umroh, ayo kita istiqomah untuk tetap ini berangkat umroh gitu ya. Insya Allah juga nih Bunda Nana juga insya Allah dalam waktu mudah-mudahan segera ya dibuka pintu rumahnya Bunda Nana, mau segera nih berangkat umroh karena dananya sudah ini ya Bunda Nana ya. Bismillah. Kayak mudah-mudahan sih tahun depan 2022 ya. Insya Allah sudah ada jadwal umrohnya. Jadi kita bisa sama-sama berdoa sama-sama di Baitullah. Alhamdulillah sudah hadir Kang Dika. Kang Dika, alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Dika. Saya baru nyadar ada Kang Dika ini muncul. Waalaikumsalam, Bu. Ya, sehat Kang Dika? Alhamdulillah sehat. Oke, Kang Dika, Kang Dika ini adalah dari ASKI. Jadi kalau nanti ada pertanyaan terkait tentang ASKI, programnya kayak tadi nih, perhitungannya seperti apa, biayanya nanti dengan Kang Dika, insya Allah minggu depan narasumbernya Kang Dika. Dan tidak terasa ya sudah pukul 9. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas? Kalau tidak jelas, saya masih banyak pertanyaan, nggak apa-apa, bagus. Jadi akan terus ini, ada pertanyaan apa gitu, disampaikan nanti kita kita bantu bagaimana jawabannya seperti apa, misalnya pertanyaan dari jamaah. Oke, sudah dijawab semua ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan Baitullah. Dan mungkin di sesi akhir ini kembali saya tidak pernah bosan, karena bagi saya yang terpenting itu akan kalau kita mau ke Baitullah itu kan Allah itu memampukan orang-orang yang terpanggil ya, bukan memanggil orang-orang yang mampu. Di sekitar kita banyak kok orang yang mampu tapi kok belum berangkat umroh. Tapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Nah, orang-orang yang terpanggil itu seperti apa? Orang-orang yang terpanggil itu adalah orang-orang yang mempunyai niat yang kuat, yang punya ikhtiar yang kuat, actionnya yang kuat, kemudian punya impian yang kuat, punya semangat yang kuat untuk sampai ke Baitullah. Jadi godaan apapun, fokus, insya Allah kita sisihkan rezeki kita untuk ke Baitullah. Kita sama-sama kita afirmasi ya, kita sama-sama berdoa di akhir acara malam ini. Sebentar saya ini ya. Oke, nanti setelah acara ini dibuka web umrohmerdeka.com-nya ya. Oke, kita sama-sama afirmasi, bismillah.
kita berdoa selalu berdoa, semoga dibukakan, terus segera dibukakan, dan segera ibadah haji dibuka kembali, ibadah umroh dibuka kembali, dan kita adalah menjadi salah satu jamaah yang berada di sana. Oke, ini sudah muncul ya, gambar ini sudah muncul. Ada gambar ini, Ka'bah sudah. Oke. Muncul. Ada. Jadi gini, kenapa saya selalu menampilkan gambar Ka'bah orang jamaah-jamaah yang tawaf itu yang sedang ramai, bukan dengan kondisi yang sekarang. Kenapa? Karena saya ingin kita bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang berbeda saat ini, ada sesuatu yang berbeda yang terjadi saat ini, yang mungkin itu harus sebagai, kalau saya sih pengingat ya. Ada apakah ini gitu, yang mudah-mudahan itu jalan kita untuk terus memperbaiki diri, untuk kalau saya sih untuk bertobat, flashback. Wah, berarti selama ini saya banyak seperti ini melakukan kesalahan, sudah saatnya nih kalau saya hijrah tuh harus istiqomah gitu ya. Oke, kita sama-sama di sini kita lihat, kita bayangkan, kita berdoa bahwa dalam waktu cepat atau lambat gitu, Allah memberikan akses, dibukakan kembali pintu rumahnya dengan kondisi yang seperti dahulu, jamaah yang begitu banyak bertawaf, jamaah yang begitu banyak sa'i, karena Masya Allah ketika banyak yang tawaf, insya Allah energinya begitu besar, dan itu insya Allah itu yang akan bisa menyelamatkan, yang menyeimbangkan alam dan dunia ini ya. Oke, kita bismillah, kita sama-sama di akhir ini kita berafirmasi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mau ditunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana, yang Maha Kaya, yang Maha memiliki segala yang ada di langit dan bumi. Ya Rabb, izinkan kami bersama keluarga kami untuk sama-sama berpegangan tangan untuk melaksanakan tawaf di rumah-Mu ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai. Izinkan kami ya Allah, berikan kami akses langsung dari-Mu untuk bisa membawa kedua orang tua kami, menggandeng tangannya, menggandeng tangan seorang ibu yang sudah 9 bulan mengandung kami dan melahirkan kami ke dunia ini dengan perjuangan yang begitu luar biasa antara hidup dengan mati. Beliau yang telah mendidik kami dari kecil hingga dewasa,
yang telah menyuapi kami, yang memandikan kami, yang membersihkan kotoran kami tanpa rasa jijik. Beliau yang dengan sabar dan ikhlas menghadapi kami, yang terkadang mungkin kami membantah beliau, menyakiti hati beliau dengan ucapan kami, baik yang kami sadari ataupun tidak. Tapi beliau tidak pernah mendoakan kami yang buruk-buruk. Beliau selalu mendoakan kami di dalam doanya, di setiap sujud terakhirnya, di tengah malam, di sholat malamnya beliau mendoakan kami, mendoakan anak-anaknya agar bisa menjadi anak yang soleh, solehah, jadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat, bahagia lahir batin, banyak rezekinya. Beliau selalu bersujud di tengah malam, mengadu kepada Allah, kepadamu ya Allah. Dan mungkin dari kita pernah mendengar di tengah malam beliau bersujud, menangis, meneteskan air mata, hanya mengadu kepadamu ya Allah, mengadu tentang kami anak-anak. Ya Rob, maafkan anak-anak, maafkan atas segala kehilafannya. Sakit hati ini ya Rob, sakit hati ini ketika anak-anak membantah, melawan. Tapi hamba ridho ya Rob, hamba ikhlas ya Rob. Jangan kau tutup pintu rezekimu ya Rob, jangan kau berikan murkamu pada mereka, jagalah mereka. Beliau tetap mendoakan kita, padahal kita sudah melawan dan menjadi anak yang mungkin menyakiti hati. Izinkan ya Allah, izinkan kami untuk menggandeng tangan beliau, seorang ibu yang luar biasa, yang izinkan kami untuk menggandeng tangan seorang laki-laki yang luar biasa, yang hingga saat ini beliau masih berjuang, bekerja keras, banting tulang hanya untuk menafkahi dirinya sendiri, karena beliau tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Beliau yang dahulu sering kerja keras, banting tulang, pergi pagi dan pulang di tengah malam, hanya ingin membahagiakan istri dan anak-anak tercintanya, karena hanya ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Izinkan kami ya Allah, bagi bapak dan ibu atau siapapun yang masih memiliki kedua orang tua, izinkan kami untuk menggandeng kedua orang tua kami untuk bertawaf bersama-sama dan sa'i bersama-sama. Dan izinkan kami untuk menggandeng pasangan kami dan anak-anak kami untuk bertawaf bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, wa ni'mat wal la syarika. Semoga kita semua Allah izinkan dan diberikan akses yang selebar-lebarnya untuk bisa sampai ke rumahnya Allah, dibukakan pintu rezekinya, diberikan kesehatan, dan diberikan kelancaran semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah sesi terakhir untuk sosialisasi malam ini. Semoga kita tetap istiqomah ya, tetap memperjuangkan Baitullah, dan bayangkan bahwa insya Allah dalam waktu dekat begitu banyak jamaah yang bertawaf di Baitullah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangan, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah bosan untuk menghadiri sosialisasi umroh ini. Ajak sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita untuk sama-sama memperjuangkan Baitullah. Kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa lagi? Baik, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Tidak terasa sudah pukul 9 lebih, dan terima kasih untuk Kang Dika, CS Ikhtiar Umroh. Terima kasih untuk Bunda Nana, Pak Sutresno, Bunda Mustofia, Bunda Ratmini, Kang Ranu, Mas Ari, kemudian Mbak siapa?
Hmm. Mas Marwat, oh ada Pak Marwat, Mbak Lina, Bunda Farida, Mbak Rini, Pak Safri, alhamdulillah, terima kasih dan kita akhiri dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallah. Astagfirullah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak Nasabra. wabarakatuh.